Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi farada alaina siyam wa min ghairiha min arkanil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus sholihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Wallazina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus masjid serta jamaah yang dimuliakan Allah, syukur kita ucapkan kehadirat Allah. Salawat dan salam teruntuk dengan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibuku, hadirin hadirat sedang tarawih rahimakumullah. Tanpa terasa oleh kita sudah masuk hampir sepertiga akhir di bulan suci Ramadan. Maka di akhir-akhir Ramadan ini ada suatu waktu yang Allah berikan sangat mulia yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Bahwa Allah mengabadikan ini dalam surat Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr al-ayah. Artinya apa? Ada satu bulan, ada satu malam, kata Allah, yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu yang disebut dengan malam qadar. Ketika kita berbicara qadar, apa itu qadar? Qadar itu sudah bahasa Arab. Sampai di Indonesia juga diterjemahkan dengan bahasa Arab, dengan qadar. Apa sebetulnya qadar itu? Maka mufassirin mengatakan yang qadar itu artinya yang sangat tinggi. Tinggi nilainya, tinggi keutamaannya. Maka di bulan puasa Ramadan itu, ketinggian bulan suci Ramadan itu, kenapa Ramadan itu termasuk bulan yang tinggi, yang suci? Karena di bulan suci Ramadan itu Allah turunkan Al-Quranul Karim yang disebut dengan nuzulul Quran. Al-Quran itu turun dari yang qadar. Dari siapa? Yaitu dari Allah yang maha tinggi. Dan yang turun itu kitab Allah yang disebut dengan Zulqadar. Karena tiada kitab yang paling mulia selain Al-Quran. Yang membawa ke bawah juga yang qadar, yaitu malaikat Jibril. Kemudian di mana diturunkan? Di tempat yang mulia di kota Mekah. Jam berapa diturunkan oleh Allah? Sepertiga akhir tengah malam. Artinya apa? Maka di bulan suci Ramadan ini adalah tempat-tempat yang mulia yang Allah tempatkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita dan apa yang harus kita laksanakan agar khairum min alfi syahrin itu bisa kita peroleh dalam bulan suci yang sangat mulia ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Kapannya itu sudah sering disampaikan, ulama sepakat yang paling banyak 10 terakhir Ramadan. Sekarang apa yang harus kita laksanakan? Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa memperoleh qadar yang Allah berikan kepada kita itu? Maka yang bisa kita lakukan yang pertama, amanu wa amilus sholihat. Karena orang-orang beriman dan beramal solehlah yang akan mendapatkan keutamaan bulan Lailatul Qadar itu. Maka apa keutamannya? Kata Allah, wa'adallahu allazina amanu wa amilus sholihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah menjanjikan, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman
dan beramal soleh. Apa janji Allah itu? Lahum maghfiratun, kata Allah. Orang yang beriman dan beramal soleh itu nanti Allah berikan keampunan. Setelah mendapat keampunan, wa ajrun azim, kata Allah. Ajrun selalu diterjemahkan dengan pahala, Pak. Tapi kalau kita lihat ajrun itu balasan. Ajrun balas. Jadi apa bedanya kalau kita berbicara pahala, Bu, untuk akhirat? Akhirnya apa? Setiap amal, semua amal soleh kita berbicara. Untuk apa salat untuk besok? Untuk apa sedekah untuk hari mati? Akhirnya apa? Semuanya, semua amal yang kita lakukan ujung-ujungnya untuk akhirat. Seolah-olah amal tidak ada gunanya di dunia yang sementara ini. Sedangkan ajrun itu artinya balasan. Artinya apa? Amal soleh yang kita laksanakan, dunia akan Allah balas. Insya Allah. Akhirat akan Allah berikan pahala. Apalagi kalau kita laksanakan di bulan Ramadan, tepatnya pula di malam Lailatul Qadar yang sangat mulia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sering kita ingatkan Bapak Ibu, sekecil apapun perintah Allah itu, dunia ada gunanya, akhirat ada manfaatnya. Sekecil apapun. Solat itu sudah dikaji oleh para ahli. Sehat, orang solat akan sehat. Untuk kesehatan. Apalagi puasa yang kita laksanakan. Sumu tasihu, kata Rasulullah. Puasa kalian akan sehat. Artinya apa? Orang berpuasa, dunia ada gunanya, akhirat ada gunanya. Ada perintah yang lain, yang sunat, yang paling kecil. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah baca Quran? Apa guna Al-Quran kita baca? Kita asal baca Quran untuk besok, untuk hari kiamat. Ini banyaklah baca Quran besok, kita itu akan dapat pahala. Untuk bila pahalanya, besok kalau awak lah mati, tidak bisa mudah-mudahan dibacakan orang. Ini apa? Orientasi, kata orang kini, pemikiran awak asal beramal soleh untuk akhirat. Rupanya sekecil apapun perintah Allah, dunia ada gunanya, akhirat ada manfaatnya. Apa contoh Ustaz? Contoh paling kecil, kenapa Allah perintahkan kita baca Quran? Apa guna Al-Quran kita baca? Satu, untuk akhirat. Apa kata Rasulullah? Aktsiru min tilawatil Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa nanti Al-Quran yang kita baca itu ya'ti yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Datang dia di hari kiamat nanti itu. Mengapa dia? Syafi'an, memberikan pertolongan. Karena di hari itu tidak ada lagi pertolongan yang kita harapkan. Termasuklah yang bisa kita tempuh nanti, yang bisa kita ambil, yang bisa kita dapatkan adalah syafaat Al-Quran yang kita baca. Kenapa? Pada siapa dia? Li ashabi, kepada sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Orang yang gemar membaca Al-Quran. Itu untuk akhiratnya. Untuk dunianya saat apa? Dalam hadis lain kata Rasulullah, nawwiru manazilakum bisolah wa qiraatil Quran. Tenangkan rumah tangga. Kalau bahasa sekarang, mawaddah warahmahkan rumah tangga itu salah satu usaha kita dengan apa? Dengan di rumah itu banyak solat dan perbanyak baca Quran. Apa pula hubungan Al-Quran dengan rumah tangga, Ustaz? Kok ada pula hubungannya? Maka, apa hubungannya? Apa manfaat Al-Quran dibaca di rumah tangga itu? Salah satu di antaranya, kenapa rumah tangga itu tidak aman? Kuncinya satu, karena di rumah tangga itu ada setannya. Ya Bu, karena setan itu banyak di mana-mana Bu. Jangan kan di rumah, di masjid adanya. Apalagi di rumah tangga. Akhirnya apa? Dengan banyak setan, panas kalau bahasa kita. Terjadi perselisihan selalu, tidak nyaman, tidak tenang. Papa tidak aman dengan mamanya. Anak tidak connect dengan papanya. Papa pulang, anak hilang. Kadang tidak pun hilang di dalam kamar, tidak pernah terbuka. Tidak pernah berbicara, tidak terbuka, orang bahkan berkelahi. Kenapa? Panas. Kenapa? Ada setannya. Jadi apa fungsi Al-Quran di situ? Untuk mengusir setan. Kini kan Ustaz, awak kalau mengaji tidak berdalil bahaya. Di mana dalilnya Pak Ustaz? Tengok tafsir Ibnu Katsir jilid 1. Ketika Ibnu Katsir menjelaskan keutamaan surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Apa kata Ibnu Katsir? Al-Fatihah ummul kitab. Al-Baqarah punggungnya Al-Quran.
Siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya sekali siang hari, setan tidak berani masuk selama 3 hari. Kalau dibacanya Al-Baqarah sekali malam hari, setan tidak berani masuk selama 3 malam. Artinya apa? Ketika surah Al-Baqarah kita baca sekali siang, sekali malam, 3 hari 3 malam, setan tidak berani masuk ke rumah kita. Ketika setan sudah tidak ada, disitulah rumah tangga akan aman. Maka kata Rasulullah, nawiru manazilakum bisolah wa qiraatul Quran. Tenangkan rumah tangga kalian itu dengan di rumahnya itu banyak solat dan banyak baca Quran. Artinya apa? Rupanya Al-Quran dunia ada manfaatnya, akhirat ada gunanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada 10 terakhir ini yang akan disebut dengan kita menanti Lailatul Qadar ini, apa yang harus kita laksanakan? Tentu perbanyak mantapkan keimanan, tapi jangan lupa amilus sholihah. Perbanyak amal soleh, baik itu amal badaniah ataupun amal harta. Karena amal itu ada 2, ada disebut amal badaniah, ada amal harta. Terutama perbanyak kita berzikir kepada Allah. Maka inilah yang ada. Mari kita ada satu ibadah amal yang dibuka, yaitu disebut dengan i'tikaf, yang itu hanya ada di bulan suci Ramadan, yang di mana-mana masjid, barangkali di sini juga ada, di mana-mana masjid sudah mulai buka sekarang ini. 10 terakhir mereka akan beriktikaf. Mengapa kita ketika iktikaf itu perbanyak baca Quran, perbanyak solat, perbanyak berzikir, perbanyak bertobat kepada Allah, karena kita tidak ada yang tidak salah. Kemudian perbanyak amal-amal soleh. Semoga dengan itu nanti, dengan amal soleh itu kita bisa memperoleh kelebihan-kelebihan, apalagi di bulan suci Ramadan, dan tepat pula di Lailatul Qadar, yang kita beramal 1 malam, insya Allah lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berarti 83 tahun lebih. Untuk apa? Untuk mengimbangi kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Maka mari kita laksanakan, kita tunggu ini, kita laksanakan ini. Perbanyak berzikir, yang tidak kalah pentingnya kembali kita ulang, perbanyak bertobat kepada Allah, karena kita tidak ada yang tidak salah. Karena amal itu kata Allah untuk menghapuskan dosa. Maka wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihat. Janji Allah kepada orang beriman dan beramal, maka Allah ampunkan dosanya. Mudah-mudahan dengan kelebihan Ramadan dan dengan menunggu Lailatul Qadar ini, semoga kita selalu dalam keimanan dan selalu beramal soleh, beribadah. Semoga iman dan amal soleh kita itu memberikan keampunan bagi kita, dan kita memperoleh kelebihan-kelebihan malam Ramadan yang lebih baik dari 1000 bulan itu. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.